Halo Healthies, sebelumnya sudah melihat cuplikan mengenai proses pengasapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengasapan itu apa. Pengasapan merupakan kombinasi penggaraman, pemanasan, pengeringan, dan pelekatan komponen asap pada bahan pangan. Pengasapan adalah salah satu teknik dehidrasi atau pengeringan yang dilakukan untuk mempertahankan daya awet bahan pangan dengan mempergunakan bahan bakar kayu sebagai penghasil asap. Dengan pengasapan akan dihasilkan panas yang menyebabkan berkurangnya kadar air ikan dan mengakibatkan terhambatnya aktivitas mikroorganisme. Kita langsung saja masuk ke tahapan proses pengasapan. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama ada penggaraman. Proses penggaraman dilakukan sebelum ikan diasapi. Penggaraman dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara penggaraman kecil atau dry salting, dan yang kedua penggaraman basah atau brine salting. Penggaraman menyebabkan daging ikan menjadi lebih kompak karena garam menarik air dan menggumpalkan protein dalam daging ikan sendiri. Pada konsentrasi tertentu, garam dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, garam juga dapat menyebabkan ikan menjadi enak. Lalu yang kedua ada pengeringan. Pengeringan sendiri, ikan yang sudah digarami tadi dan ditiriskan lalu dimasukkan ke dalam kamar asap yang berisi asap panas yang hasil dari pembakaran. Pemanasan sendiri secara tidak langsung menyebabkan terjadinya penguapan air pada daging ikan tersebut, sehingga permukaan air dan dagingnya mengalami pengeringan. Hal ini akan memberikan efek pengawetan karena bakteri-bakteri pembusuk lebih aktif pada produk-produk. Oleh karena itu, proses pengeringan mempunyai peranan sangat penting dan ketahanan mutu produk tersebut tergantung pada banyaknya air yang diuapkan. Selanjutnya kita masuk ke proses pemanasan. Ikan dapat diasapi dengan pengasapan panas atau dengan pengasapan dingin. Pada pengasapan dingin, panas yang timbul karena asap tidak begitu tinggi dan efek pengawetnya hampir tidak ada. Untuk meningkatkan daya awet ikan, waktu untuk pengasapan sendiri harus diperpanjang. Pada pengasapan panas, karena jarak antara sumber api asap dengan ikan biasanya dekat, maka suhunya lebih tinggi sehingga ikan menjadi masak. Suhu yang tinggi dapat menghentikan aktivitas enzim-enzim yang tidak diinginkan, menggumpalkan protein ikan dan menguapkan sebagian air dari dalam jaringan daging ikan. Jadi di sini ikan selain diasapi juga terpanggang sehingga dapat langsung untuk dikonsumsi. Selanjutnya pengasapan. Tujuan dari pengasapan sendiri untuk mengawetkan dan memberikan warna dan rasa spesifik pada ikan. Sebenarnya asap sendiri daya pengawetnya sangat terbatas, yang tergantung kepada lama dan ketebalan asapnya itu. Agar ikan dapat tahan lama, pengasapan harus dikombinasi dengan cara-cara pengawetan lainnya, misalnya dengan pemakaian zat-zat pengawet atau penyimpanan pada suhu rendah. Langsung saja kita masuk ke proses tahapan pengasapan. Yang pengasapan sendiri ada dua, yaitu pengasapan tradisional dan pengasapan modern. Langsung saja kita ke pengasapan tradisional. Pengasapan tradisional ada dua. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari pengasapan, kita langsung saja masuk ke pengertian prinsip dasar pengasapan. Prinsip dasar pengasapan sendiri pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan daya awet yang dihasilkan oleh asap. Tujuan kedua, untuk memberikan aroma yang khas tanpa peduli kemampuan daya awetnya. Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran bahan bakar alami. Melalui pembakaran akan terbentuk senyawa asap dalam bentuk uap dan butir-butiran tar serta dihasilkan panas. Senyawa asap tersebut menempel
pada bahan pangan seperti ikan dan lain-lainnya, serta terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan tubuh ikan tersebut, sehingga terbentuk aroma dan rasa yang khas pada produk dan warnanya menjadi keemasan dan hingga kecoklatan. Pertama, ada pengasapan panas. Sumber asap berada langsung di bawah lemari asap dan langsung mengenai bahan yang diasap. Suhunya sekitar 50-60 derajat Celcius. Pengasapan panas memerlukan waktu beberapa jam. Bisa sekalian memasak. Jika sekalian memasak, usahakan suhu dalam ruang asap sekitar 55 hingga 82 derajat Celcius. Pengasapan panas dengan menggunakan suhu pengasapan yang cukup tinggi, yaitu 80 hingga 90 derajat Celcius. Karena suhunya tinggi, waktu pengasapan pun lebih pendek, yaitu sekitar 3 hingga 8 jam. Dan bahkan ada yang hanya 2 jam saja. Melalui suhu yang tinggi, daging ikan menjadi masak dan tidak perlu diolah terlebih dahulu sebelum disantap. Suhu pengasapan yang tinggi mengakibatkan enzim menjadi tidak aktif, sehingga dapat mencegah kebusukan. Proses pengawetan tersebut juga dikarenakan adanya asap. Jika suhu yang digunakan 30 hingga 50 derajat Celcius, maka disebut pengasapan konvensional. Dengan suhu rendah dan juga suhunya 50 hingga 90 derajat Celcius, maka disebut pengasapan panas. Kedua, pengasapan dingin merupakan cara pengasapan pada suhu rendah, yaitu tidak lebih tinggi dari suhu 33 derajat Celcius. Waktu pengasapan dapat mencapai 4 hingga 6 minggu. Penggunaan suhu rendah sendiri dimaksudkan agar daging tidak menjadi masak dan protein di dalamnya tidak terkoagulasi. Akibatnya, daging asap yang dihasilkan masih tergolong setengah matang, sehingga sebelum disantap masih perlu diolah kembali. Untuk kelemahannya sendiri dari pengasapan tradisional, yaitu waktu persiapan lama, tidak terkontrol kualitasnya, serta cemaran bau asap yang beresikokan kebakaran. Waktu optimum dan suhu pengasapannya tidak dapat dipertahankan, serta menghasilkan senyawa karsinogen seperti fenol, nitrosamin, dan benzoiren. Kemudian umum liquid smoke atau asap cair sendiri, yaitu suatu hasil destilasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran tidak langsung maupun langsung dari bahan yang banyak mengandung karbon dan senyawa-senyawa lain. Bahan baku yang banyak digunakan untuk membuat asap cair adalah kayu, bonggol kelapa sawit, ampas, hasil pergajian kayu, dan lain-lain. Asap cair bisa juga berarti hasil pendinginan dan pencairan asap dari tempurung kelapa yang dibakar dalam tabung tertutup. Asap yang semua partikel padat didinginkan dan kemudian menjadi cair itu disebut dengan nama asap cair. Asap cair selain berfungsi sebagai pemberi rasa dan aroma yang spesifik, juga dapat berfungsi sebagai pengawet karena sifat antimikroba dan antioksidannya. Pemanfaatan asap cair sebagai pengawet alami dan ramah lingkungan telah banyak dilakukan pada pengawetan ikan. Kemudian kelebihan dari penggunaan asap cair adalah beberapa aroma dapat dihasilkan dalam produk yang seragam dengan konsentrasi yang lebih tinggi, lebih intensif dalam pemberian aroma, kontrol hilangnya aroma lebih mudah, polusi lingkungannya dapat diperkecil, dan juga dapat diaplikasikan ke dalam berbagai kehidupan seperti penyemprotan, pencelupan, atau dicampur langsung ke dalam makanannya. Kita masuk ke pengasapan modern. Pengasapan modern sendiri menggunakan asap cair. Asap cair adalah cairan kondensat dari asap yang telah mengalami penyaringan untuk memisahkan tar dan bahan-bahan tertentu. Ada beberapa cara yang umum digunakan untuk pembuatan asap cair. Di antaranya adalah dengan pembakaran serbuk gergaji kayu dalam kondisi oksidasi terkontrol dan kondensasi asap menggunakan kondensor.
Prinsip pengasapannya adalah bahan yang direndam atau dicelupkan dalam asap cair diikuti dengan pengeringan. Selama pembakaran komponen kayu seperti hemiselulosa, selulosa, dan lignin akan mengalami pirolisis yang menghasilkan 3 sekelompok senyawa, yaitu senyawa mudah menguap yang dapat dikondensasikan, gas-gas yang tidak dapat dikondensasikan, dan zat pada berupa arang. Untuk menghasilkan asap cair diperlukan sistem peralatan yang terdiri dari pirolisator, pemanas, pipa, penyalur asap, kolom kondenasi, dan penampung destilat. Pirolisis adalah proses penguraian yang tidak teratur dari bahan-bahan organik atau senyawa kompleks menjadi zat dalam 3 bentuk, yaitu padatan, cairan, dan gas yang disebabkan oleh adanya pemanasan tanpa berhubungan dengan udara luar pada suhu yang cukup tinggi. Pengertian umum liquid smoke atau asap cair sendiri merupakan suatu hasil destilasi atau pembuangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengasapan. Faktor yang mempengaruhi pengasapan sendiri diantaranya yaitu suhu pengasapannya. Agar penempelan dan perlarutan asap berjalan dengan efektif, suhu awal pengasapan sebaiknya rendah. Jika pengasapan langsung dilakukan pada suhu tinggi, maka lapisan air pada permukaan tubuh ikan akan cepat menguap dan daging ikan cepat matang sehingga akan menghambat penempelan asap tersebut. Setelah warna dan aroma terbentuk dengan baik, suhu pengasapan dapat dinaikkan untuk membantu proses pengeringan dan pematangan ikan. Lalu faktor lain yang mempengaruhi pengasapan adalah adanya kelembapan udara, kayu, jumlah asap, ketebalan asap, dan kecepatan aliran asap di dalam alat pengasap. Selanjutnya, bahan bakar yang lazim digunakan dalam pengasapan adalah kayu, dapat berupa serbuk gergaji, serbuk kelapa, merang, ampas tebu, dan lain-lainnya. Komponen bahan organik yang dibakar mengandung komponen seperti selulosa, hemiselulosa, dan masih banyak lagi. Jika pembakaran tidak sempurna, maka asap yang mengandung bahan organik akan bereaksi dengan ikan dan menghasilkan aroma asap. Saat dibakar, semua komponen itu berubah. Air berubah menjadi uap dan butiran-butiran air. Jika jumlah oksigen cukup banyak, maka hasil pembakaran tersebut akan berupa uap air, gas asam arang, dan abu. Hasil pembakaran tidak terbentuk asap. Apabila jumlah oksigen tidak mencukupi, akan terbentuk asap yang terdiri atas CO2, alkohol, aldehid, asam organik, dan lainnya. Sebagainya, proses pembakaran berlangsung secara bertingkat. Jenis kayu yang baik untuk pengasapan adalah kayu yang lambat terbakar, banyak mengandung senyawa-senyawa mudah terbakar, dan menghasilkan asam jenis dan kondisi kayu yang menentukan jumlah asap yang dihasilkan. Asap memiliki sifat sebagai pengawet. Fenol yang dikandungannya memiliki sifat bakteriostik yang tinggi sehingga menyebabkan bakteri tidak berkembang baik. Fungisida sehingga jamur tidak tumbuh, dan antioksidan sehingga cukup berperan mencegah oksidasi lemak pada ikan. Zat-zat pengawet tersebut hanya terdapat sangat kecil, sehingga daya awetnya yang ditimbulkan tidak begitu berarti. Pada umumnya, ikan yang diawetkan digarami terlebih dahulu, terutama yang akan dilakukan pengasapan dingin. Bahan-bahan organik kayu yang akan digunakan dalam pembakaran hendaknya dipilih dari jenis kayu yang keras. Kayu yang mengandung damar tidak baik untuk pengasapan ikan karena menimbulkan bau dan rasa yang kurang enak. Kayu yang rusak, lapuk, atau berjamur juga tidak baik karena membawa bau organisme yang tumbuh di bahan tersebut. Kayu yang baik adalah yang keras, murah, dan mudah didapat. Selanjutnya, kontrol kualitas pengasapan itu sendiri.
yaitu metode pengasapan baik menurut FDA. Yang pertama ada gunakan prosedur dan persiapan yang benar, defrost daging jika yang dipakai daging beku, dan serta pembunuhan di dalam refrigerator, jangan masak setengah matang, dan awasi suhunya hingga masukkan refrigerator. Dari penjelasan yang cukup banyak tadi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengasapan merupakan kombinasi penggaraman, pemanasan, pengeringan, dan juga pelekatan komponen asap pada bahan pangan. Pengasapan adalah salah satu teknik dehidrasi pengeringan yang dilakukan untuk mempertahankan daya awet ikan dengan mempergunakan bahan bakar seperti kayu dan juga sebagai penghasil asap. Prinsip pengasapan pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan daya awet yang dihasilkan asap dan untuk memberikan aroma yang khas tanpa peduli kemampuan daya awetnya. Pengasapan ada dua macam, yaitu pengasapan tradisional dan pengasapan modern. Kalian boleh menggunakan dua proses tersebut karena dari proses-proses tersebut memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Yang terpenting, kalian apabila akan melakukan hal tersebut harus melakukan dengan tata cara yang sesuai prosedur atau sesuai pada umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana proses pengasapan itu sendiri. Apabila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.